terima kasih masih setia bergabung bersama Her Story. Kembali lagi di Her Story bersama narasumber kita yaitu Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2020-2024 dan juga ada Pak Imam Adarukutni selaku Sekretaris Jenderal dari Dewan Masjid Indonesia. Tadi katanya Ibu Mariana ingin mendekati apa yang dijelaskan oleh Pak Imam ya Bu. Silakan Ibu. Ya, betul sekali Debbie, terima kasih. Menarik yang disampaikan Pak Imam tentang feminisme itu benar. Pada waktu itu tahun 2019 tercantum atau ada di dalam RUU PKS dan itu menimbulkan kontroversi ya. Tapi betul bahwa sebetulnya feminisme itu hanya sebagai legal teori atau teori yang menjelaskan bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan perempuan yang hanya bisa dilihat dari perspektif perempuan atau dari cara pandang perempuan atau dari cara hidup perempuan, pengalaman perempuan di dalam hukum. Sehingga feminist legal theory ini yang sudah bertahun lamanya menjadi sebuah paradigma pengetahuan, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan juga dan lain sebagainya, itu bisa mewakili apa saja yang menjadi kebutuhan perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, terutama mereka sebagai korban. Saya beri contoh, misalnya ada tokoh feminist legal theory namanya Catherine McKinnon. Dia adalah pejuang yang sangat anti dengan perkosaan, tapi dia juga seorang pengacara yang pertama kali mendampingi korban kekerasan seksual. Dan di situ dia melihat sekali bagaimana dalam persidangan korban itu mengalami kedua kalinya trauma karena misalnya para hakim mempertanyakan soal bagaimana hubungan seksual korban dengan pelaku, kemudian bagaimana pakaian korban pada waktu itu sehingga itu dianggap menggoda dan kemudian terjadi perkosaan. Dan aspek-aspek ini kemudian ditemukan oleh Catherine McKinnon yang kemudian dibukukan dan menjadi sebuah alat analisis bahwa dalam persidangan itu perlu ada keempatian terhadap korban kekerasan seksual yang dialami oleh banyak perempuan. Nah, itulah yang dikutip oleh RUU PKS pada waktu itu, meskipun kemudian kami memahami dan tidak a priori juga dengan hoax yang beredar, meskipun itu bukan hal yang betul ya, tapi bahwa memang cara kita menyampaikan soal teori tentang perempuan ini mungkin perlu dikemas menjadi sesuatu yang lebih universal, seperti yang Pak Imam katakan tadi, sehingga dia mudah diterima oleh banyak pihak, kelompok manapun, bahwa persoalan perempuan itu memang sama di mana-mana di seluruh dunia, dan itu ada di lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri yang pernah mengalaminya. Karena 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual, dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, menurut laporan UN Women. Kira-kira itu penjelasan saya untuk melengkapi penjelasan Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariana atas tanggapannya. Lanjutan dari pembahasan tadi ya Bu, berkaitan juga dengan banyaknya isu-isu negatif yang tadi kita sudah bahas, yang katanya RUU PKS itu pro-zina, dan juga katanya temanya itu mengandung tema LGBT, lalu banyak juga dari mereka nih Bu yang menyangkut pautkan kalau misalkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga agama yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu Mariana mengenai hal tersebut? Silakan Ibu. Ya, kalau mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya sudah jelas bahwa setiap warga negara itu wajib dilindungi hak-haknya oleh negara, apalagi apabila dia mengalami ancaman dan ketakutan. Kekerasan seksual itu adalah salah satu ancaman yang paling mengerikan yang dialami oleh semua perempuan di seluruh dunia, di planet ini. Ya. Jadi kalau kita mengatakan itu anti dengan Pancasila, sama sekali tidak. Agama, Tuhan, siapapun yang menjadi manusia itu mengutuk kekerasan seksual, mengutuk perkosaan. Itu adalah sebuah kejahatan yang membahayakan perempuan, anak kita, istri, ayah, ibu, dan semua yang ada dalam elemen masyarakat. Karena itu sebetulnya sama sekali tidak berseberangan dengan Pancasila. Justru Pancasila itulah yang kemudian menjadi naungan kita untuk bisa melindungi anak-anak perempuan kita, saudara, saudari, dan juga perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Nah, memang tidak tercantum awalnya di dalam RUU PKS ini. Saya pikir itu karena sudah secara otomatis sebetulnya ketika dia menjadi undang-undang, maka dia tentu adalah berdasarkan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang di Indonesia ini percaya pada Tuhan, dan semua orang yang menjadi korban di Indonesia ini tentu akan mengadu kepada Tuhan. Jadi memang itu sebuah hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan supaya dia terasa
sebagai bagian dari konsep Pancasila yang dimaksud oleh pihak-pihak yang memprotes RUU ini, dan itu bisa kami terima. Gitu, Debbie. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Lalu saya ingin bertanya juga nih ke Pak Imam lagi, bagaimana sih Pak mungkin sekarang tips and trick agar masyarakat mempunyai kecerdasan dan juga awareness untuk tidak terpengaruh terhadap hoax-hoax yang beredar, terutama hoax mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Silakan Bapak. Ya, saya kira yang mendasar adalah edukasi yang perlu disampaikan di situ, atau yang perlu kita lakukan ya secara bersama-sama. Ini tanggung jawab bersama, edukasi masyarakat, masifikasi informasi, dan seterusnya. Tema Her Story ini saya kira di antara maksudnya ingin mengimbangi history, atau mungkin dihadap-hadapkan pada history kontra Her Story. Tapi sebaiknya memang ke masyarakat itu juga nanti dalam undang-undang ini bahwa mula distorsinya terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan ini berlangsung di alam ide sebenarnya, kemudian menyejarah di dalam kehidupan manusia dan kemudian berlanjut dalam budaya yang difusif gitu, yang artinya menyebar di berbagai masyarakat dan bangsa. Nah, di dalam alam ide sebenarnya dulu itu konsep ketuhanannya itu atau aslinya itu sama. Misalnya begini, Adam itu adalah khalifah. Tapi kata khalifah itu pakai tak perempuan dia. Jadi artinya pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat kelembutan, juga asah, kemudian juga memiliki kesabaran dan seterusnya. Ini maka disebut tidak khalif, tapi khalifah itu tak marbutah itu menunjukkan perempuan. Jadi tidak ada kemudian pemimpin kok kemudian khalif gitu, ada khalifah dia. Ini menunjukkan bahwa secara ide dalam konteks Islam khususnya itu ada berimbang. Kemudian kata ar-rijal, laki-laki misalnya dalam Islam misalnya, ini tekstual Al-Qur'an misalnya. Itu sama morfologi kata itu atau timbangan kata itu dengan perempuan disebut an-nisa, isa, kemudian rijal ini. Rijal, nisa itu sama. Bahkan dalam Al-Qur'an itu tidak ada surat ar-rijal, tapi surat perempuan. Kemudian dikatakan juga laki-laki itu sebagai pemimpin perempuan. Artinya sebenarnya asalnya itu bukan pemimpin ya. Qawamun 'ala nisa itu artinya orang yang membuat perempuan harus kuat, harus perkasa, bukan pemimpin di situ. Nah, jadi selama beratus-ratus tahun di semua agama itu terjadi penafsiran, pemahaman yang sangat bias gender sebenarnya. Mestinya konsep idenya itu tidak bias gender, tapi memang ada laki-laki dan perempuan itu tidak bisa kita samakan. Tetapi dalam konteks ini kesamaan atau paritasnya itu adalah bahwa laki-laki memiliki kekuatan dan karena itu dia harus memberikan kekuatan pada perempuan, bukan dia melebihi kekuatannya perempuan, maksudnya begitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya substansial harus masuk di dalam pemikiran ideologisnya. Kemudian dalam sejarah kemanusiaan memang terjadi pada periode awal itu adalah penguasaan alam dan kemudian menguasai masyarakat yang lain. Yang kuat yang menang. Dalam konteks ini sejarah kemudian menjadi history, bukan her story. Dalam konteks ini seharusnya memang proses budaya ini kemudian dipahami, bukan proses yang menyejarah itu dipahami sebagai suatu naturalitas manusia bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Itu sebuah bias budaya, sudah distorsi sejarah. Padahal kita mengenal Cleopatra, juga mengenal juga Putri Sima, itu semua perempuan-perempuan perkasa. Kemudian juga lain tokoh-tokoh itu. Jadi tidak ada sebenarnya perbedaan-perbedaan. Alam itu bisa membentuknya. Sekarang itu saya kira ada dua tahapan. Satu, alam ide yang harus kita benar-benar sampaikan, itu kita uraikan. Kemudian dalam konteks sejarah dan distorsinya. Dua hal ini menjadi substansi edukasi masyarakat supaya tidak terjadi satu pemahaman yang salah tentang
apa yang disebut sebagai hak perempuan dan laki-laki itu tadi. Jadi Her Story dan History itu mungkin sekedar ingin mengimbangi, tetapi isunya sebenarnya bukan kemudian menjadi bias kepada Her Story dengan menghilangkan history. Ini persoalan menjadi sebenarnya. Jadi persoalan menjadi dan persoalan yang seharusnya terjadi itu harus dibedakan. Baik, terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Karena waktunya sudah habis, mungkin pesan untuk masyarakat sebelum menyebarkan informasi untuk klarifikasi dan mengkonfirmasi terlebih dahulu sehingga pesan-pesan negatif tentang substansi RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak menjadi hoax. Penting juga untuk kita bisa menyaring informasi dan kita juga perlu mengedukasi diri agar kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada dan juga yang sudah beredar. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Mariana Amiruddin dan juga Pak Imam Adarukuti yang sudah bersedia hadir menjadi narasumber Her Story pada seri hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kawan puan bisa memberikan kritik dan juga saran terkait program ini melalui kolom komentar yang ada ya. Terima kasih sudah bergabung di Talk Show Her Story. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Her Story, puan bersuara, puan berdaya.